Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara sekalian yang saya hormati, dalam kajian akhlak, kita mulai akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita harus berakhlak kepada manusia, kepada lingkungan, kepada binatang, tapi mulailah semua itu dari akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah pangkalnya. Apa saja itu poin-poinnya berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, berakhlak kepada Allah itu dalam bentuk percaya, yakin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya bahwa Allah itu maha kuasa, percaya bahwa Allah itu maha melihat, percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, dan seterusnya. Karena banyak orang tidak punya kepercayaan yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Allah sudah menciptakan kita dan kita wajib percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat penting. Berbaik sangka kepada Allah, husnuzzan kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka kita memandang segala sesuatu dalam hidup ini dengan sudut pandang yang positif. Ya, sebut saja misalnya di dalam syariat. Kita di dalam syariat itu ada perintah dan ada larangan. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, niscaya kalau kita diperintah, kita yakin di balik perintah ini ada kebaikan. Kalau kita dilarang, kita yakin di balik larangan ini pasti ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kalau orang berbaik sangka. Maka jangan sampai kalau kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita berbaik sangka pada Allah. Allah itu memang adil, Allah itu memang sayang. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bilang apa? Allah itu tidak adil. Masa saya rajin sholat sakit? Itu preman nggak sholat, sehat-sehat aja dia. Nggak begitu. Di sini pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Muslim itu menyebutkan, la yamutanna ahadum minkum wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. La yamutanna ahadum minkum. Jangan sampai salah seorang di antara kamu mati. Jangan sampai kita mencapai kematian illa kecuali wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah ta'ala. Ini membuat orang kalau sudah berbaik sangka, dia mau turut saja apa yang ditentukan oleh Allah. Dia tidak memandang negatif apa yang menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan soal enak dan tidak enak. Wah, kita bisa belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini husnuzannya pada Allah luar biasa. Siti Hajar ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di Bakkah atau Mekah yang waktu itu belum ada kehidupan. Karena diperintah oleh Allah, maka Nabi Ibrahim tempatkan istrinya di situ. Tapi sesudah istrinya ditempatkan di situ, Nabi Ibrahim nggak banyak bicara, dia mau kembali lagi ke Palestina. Ternyata Siti Hajar bertanya, mengapa engkau tempatkan aku di sini? Nggak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim terus saja jalan lagi. Dipanggil lagi, mengapa engkau tempatkan aku di sini? Nggak dijawab juga sampai 3 kali. Akhirnya Siti Hajar bertanya, mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang memerintahkan engkau menempatkan aku di sini?
Oh, kalau pertanyaannya apakah, itu jawabannya enak. Tinggal pilih salah satu, iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya mengapa, wah itu kalau mahasiswa dikasih kertas 2 lembar, nggak selesai itu menjawab. Apakah Allah? Iya, Allah yang nyuruh saya menempatkan engkau di sini. Nah, Siti Hajar sudah. Ini pasti ada maksud baik. Husnuzan, dia berbaik sangka pada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, laksanakan saja. Dia berbaik sangka kepada Allah. Bahkan yang luar biasa Ismail. Ketika disampaikan perintahnya berupa cerita. Aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu tentang mimpi itu? Ya bunayya inni arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Itu jawaban Ismail luar biasa. Ya abatif al matu'maru. Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Ini namanya husnuzannya luar biasa. Itu isyarat dia tangkap sebagai suatu perintah. Padahal itu cuma cerita. Tapi dia pahami ini sebagai suatu perintah. Disinilah pentingnya kita husnuzan pada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sehingga apa yang menjadi ketentuan Allah kita terima dengan senang hati, bukan soal enak atau tidak enak. Nah, satu lagi, bagaimana kita berakhlak baik kepada Allah, yaitu cinta dan ridho. Cinta kepada Allah. Boleh kita cinta kepada istri, boleh cinta pada anak, boleh cinta pada orang tua, boleh cinta pada harta, tapi kecintaan pada semua itu di bawah kecintaan kita kepada Allah. Ini Allah nomor 1 yang kita cintai. Nanti kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita ridho kepada Allah. Kalau sudah ridho, enak menjalani hidup sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ringan, enteng, seberat apapun perintah dari Allah, itu terasa jadi enteng, terasa jadi ringan. Tapi kalau kita tidak ridho, kita tidak cinta kepada Allah, seringan apapun itu perintah, itu rasanya jadi berat. Maka akhlak kepada Allah itu cinta. Betapa banyak orang karena cinta, itu jadi ringan, jadi enteng, jadi enak. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan tentang apa saja poin-poin akhlak kepada Allah masih akan kita bahas pada episode berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.